Salam jumpa. Jangan ada tuan-tuan kecil di dalam gereja. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang akan saya bicarakan pada konten ini, karena banyak sekali hal yang saya pikir salah dan tidak boleh terjadi di dalam ranah yang berkaitan dan berhubungan antara Tuhan dan manusia. Ya, yang layak diberikan kepada Tuhan haruslah kita beri. Nonton terus sampai selesai. Nah, jadi semuanya yang ingin saya bicarakan di sini yaitu ranah Tuhan dan ranah manusia. Apa yang layak didapatkan oleh Tuhan dan apa yang layak didapatkan oleh manusia. Dengan judul tadi, jangan ada tuan-tuan kecil di dalam gereja Tuhan. Lihat, ini merupakan foto. Ini lihat, kita tidak asing dengan foto ini. Ya, ini adalah mantan presiden Barack Obama bersama dengan keluarga ketika masuk ke dalam rumah Tuhan atau yang kita sebut gereja. Lihat posisi mereka di situ, teman-teman. Mereka duduk di mana? Apakah kursi mereka berbeda dengan teman-teman di samping? Apakah mereka dikasih tempat khusus di dalam gereja, ataukah mereka disejajarkan? Lihat posisi mereka, perhatikan baik, lihat, mereka sama nilainya dengan siapapun yang ada di sekitar mereka. Lihat sebelah kanan dan kanan kiri, mereka hadir sebagai umat. Mereka beribadah sama-sama sebagai umat dengan meninggalkan status dan jabatan mereka di luar pagar gereja. Ketika tiba di pelataran gereja, mereka sama statusnya dengan umat lain, yaitu di hadapan Tuhan mereka hanyalah umat biasa. Ya, ketika keluar dari pagar, status mereka yaitu sebagai pemimpin negara. Hal ini saya lihat sangat janggal dan berbanding balik dengan pemimpin-pemimpin yang ada di negara Indonesia, terutama di Papua. Mau dijadikan spesial di dalam gereja. Bahkan yang lebih kurang ajar lagi oleh mereka yang menjadi sponsorisasi di dalam gereja. Mereka ingin disebut-sebut. Artinya, kalau mau disebut-sebut artinya apa di dalam gereja? Namanya ingin disebut, berapa besar biaya yang disumbangkan untuk pembangunan sebuah gereja atau apapun fasilitas yang berkaitan dengan Tuhan, ingin disebut nominalnya, ingin disebut namanya. Lebih parah dan kurang ajarnya lagi di sini, bahwa mereka mau dihormati oleh hamba Tuhan. Apakah mereka sudah mencuri kemuliaan Tuhan atau tidak? Saya juga tidak tahu apakah mereka sudah mendapatkan upahnya atau tidak. Karena firman Tuhan bilang apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Tahu maksudnya ya? Karena ketika hal itu terjadi, maka engkau sudah mendapatkan kemuliaannya di situ. Tuhan sudah tidak memperhitungkan itu karena kamu sudah mendapatkan pujian, penghormatan, pengagungan, penyebutan nama, ini boleh, dia ini boleh, dan segala macam oleh yang tidak boleh dilakukan di dalam gereja Tuhan, yaitu jangan pilih status sosial jemaat Tuhan di dalam gereja. Ketika jemaat sudah datang dan berada di pintu masuk, ingat status mereka semua adalah jemaat. Kita adalah umat yang sama di hadapan Tuhan, nilainya sama. Untuk itu tidak ada pengecualian, tidak ada yang dispesialkan, beribadah bersama-sama. Oke? Karena itu tidak boleh ada kursi sofa khusus untuk mereka, misalnya yang punya jabatan ini di depan gereja. No, kursinya disejajarkan semua di satu gereja. Tidak boleh hamba-hamba Tuhan tunduk menghormati sampai ke dasar ini kalau ada di lingkungan gereja. Setelah selesai gereja baru keluar, mau salam, mau hormat, segala macam, silakan. Ketika ada di dalam gedung gereja, kalian punya wibawa hamba Tuhan lebih tinggi daripada mereka-mereka ini.
karena kamu tuh membawa kemuliaan Tuhan, pesan Tuhan. Kamu adalah hamba Tuhan yang menjadi saluran. Karena itu tidak boleh lagi di dalam gereja hamba Tuhan sebut-sebut, angkat-angkat segala macam. Silakan lakukan itu ketika ada di luar gedung gereja atau di luar ibadah. Ketika ibadah berlangsung, status jemaat sama. Yang paling tinggi yaitu hamba Tuhan. Oke. Hal kedua. Hal ketiga, untuk para kader atau yang selalu membantu pelayanan Tuhan, ingat yang kamu bantu itu adalah ucapan syukur kamu kepada Tuhan. Karena itu jangan mau disebut-sebut nama kamu, nominal apapun. Ingat, yang kau kasih itu Tuhan dia sudah tahu, dia perhitungkan, dia tabung, dia pukirbat. Ketika penuh dia akan kasih. Tapi bayangkan kalau kau mau kau penama sebut, nominal yang kau kasih kau sebut, Tuhan dah sudah dapat dia punya, jadi saya tidak perlu memberkati. Begitu Tuhan bilang, yang Tuhan punya kasih sama Tuhan, yang kaisar punya kasih sama kaisar. Karena itu jangan curi kemuliaan Tuhan, jangan jadi tuan-tuan kecil di dalam gereja Tuhan. Ketika kita beribadah, hanya satu pribadi yang kita harus sebut, yaitu siapa? Pemelihara, pemberikan hidup, pemberi segala berkat. Hanya dia pun nama yang harus disebut dalam peribadatan di dalam gereja Tuhan. Selain itu nama-nama yang lain tidak perlu. Nama yang lain mau tersebut silahkan di luar dari gereja. Untuk itu luar biasa, saya ucapkan hormat dan selamat kepada semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, memberi sponsor yang selalu mengulurkan tangannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang selalu berdiri di depan untuk terus mendukung kelancaran pelayanan Tuhan. Tuhan berkati tangan yang terulur, hati yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya. Satu hal itu yang tadi, tidak boleh nama mau disebut, tidak boleh nominal disebut di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau urusan di luar gereja Tuhan atau urusan di luar pelayanan Tuhan, silakan mau sebut nama, nominal, mau baku ini silakan. Tapi di dalam gereja Tuhan tidak boleh, ya tidak boleh. Nanti Tuhan yang hitung dan dikembalikan sesuai dengan apa yang kita kasih. Sip, orang-orang hebat, luar biasa. Mungkin itu hal-hal yang selama ini saya pikirin tidak perlu dan harus dihapuskan dari cara pandang, cara berpikir kita yang salah. Terkadang kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak mempermuliakan kita. Karena itu, berikan apa yang layak kamu berikan kepada Tuhan, berikan apa yang layak kamu berikan kepada sesama, kepada siapa. Maka Tuhan yang berada di tempat tersembunyi, yang layak menerima semua pujian kita, akan memperhitungkan segala sesuatu. Oke, jadi itu dari saya. Saya minta maaf kalau saya kasar, tapi saya pikir ini harus disampaikan agar kita tidak salah pandang posisi kita di hadapan Tuhan. Orang-orang hebat, luar biasa, Tuhan berkati.